بأفضل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz dan ustadzat yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid DKM dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, perkenankanlah saya pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan tentang kajian tafsir yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan orang-orang kafir. Yang ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Mohon izin menyampaikan ya. Kita membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 6 dan ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam As-Suyuti disebutkan bahwasanya awal-awal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Ayat ke-6 dan ke-7 ini untuk menjelaskan tentang orang-orang kafir. Dan berikutnya ayat ke-8 sampai ayat ke-20, yaitu 13 ayat, ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi untuk menjelaskan orang-orang beriman,
itu 5 ayat. Untuk menjelaskan orang-orang kafir ini cukup dengan 2 ayat. Sedangkan menjelaskan orang-orang munafik itu 13 ayat. Ya. Dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 6 ini disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi, bahwasanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sebagaimana qala Ad-Dhahhak, nazalat fi Abi Jahlin wa khamsatin min ahli baitihi. Ya. Jadi menurut Ad-Dhahhak, ayat ini nazalat fi Abi Jahlin, turun kepada Abu Jahal dan 5 dari keluarganya, dan 5 orang dari keluarganya. Namun ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Asbabun Nuzul dikatakan riwayat ini dhaif karena salah satu dari perawinya itu ada yang berakidah Qadariyah. Dia tidak percaya dengan adanya takdir. Kemudian waqala al-kalbiyu yakni al-yahud. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Kemudian Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ya, jadi kalau kemarin kita membahas satu penafsiran ya, kalau ini saya mengambil dari beberapa tafsir karena pernah saya sampaikan ya bahwasanya tafsir itu satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Yukamilu ba'duha ba'dun. Jadi tafsir itu satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Menurut Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ya, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwasanya innal ladzina kafaru ini yakni musyrikal Arab. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik Arab. Kemudian ini Imam As-Suyuti dalam kitab Asbabun Nuzul, beliau mengatakan, ya, beliau mengambil riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya dimaksud dengan innal ladzina kafaru itu, kafaru di situ maksudnya adalah al-yahud al-Madinah. Jadi al-yahudu al-Madinah. Jadi Yahudul Madinah. Jadi Yahud itu sebagai mudhaf, Madinah itu sebagai mudhaf ilaih. Jadi orang-orang Yahudi Madinah. Ini saya keliru nulisnya. Jadi Yahudul Madinah. Yang dimaksud dengan kafaru di situ adalah orang-orang kafir Madinah. Kemudian Imam As-Suyuti juga meriwayatkan dari Imam Rabi' Ibnu Anas mengatakan bahwasanya kitab ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-6 ini turun saat perang Ahzab. Ya, turun saat perang Ahzab. Kemudian di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili, ya, ini juga didasarkan pada tafsir At-Tabari, ya, riwayat dari At-Tabari, dari Ibnu Abbas, dari Al-Kalbi dan Al-Kalbi. Ayat ini turun perihal pemuka-pemuka agama Yahudi Madinah. Ya. Salah satunya adalah Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan pemuka Yahudi lainnya. Jadi jamaah rahimanillah, kalau kita lihat dari penafsiran para ulama bahwasanya asbabun nuzul dari ayat ke-6 surat Al-Baqarah itu adalah berkaitan dengan atau diturunkan
berkaitan dengan orang Yahudi Madinah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi kalau kita lihat terjemahannya ya kita langsung bentar. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, ya, sama saja bagi mereka. A'angdzartahum, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak juga akan beriman. Jamaah rahimahullah, kalau kita lihat dari struktur ayat ini, ya, dari ilmu nahwu sharafnya, bahwasanya la yu'minun ini sebagai khobarnya. La yu'minun ini sebagai khobarnya inna. Innal ladzina kafaru la yu'minun. Ya, kita sini gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka tidak beriman. Kemudian sawa'un 'alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum, ini sebagai mu'aridah itu sisipan saja. Jadi sisipan. Aslinya cuma innal ladzina kafaru la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak beriman. Ya, la yu'minun sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau la yu'minun, ya di sini jadi la yu'minun ini kan pakai fi'il, namanya fi'il mudhari', kan? Fi'il mudhari' itu untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak akan beriman. Lah, nanti berkaitan dengan orang Yahudi yang seperti apa, ya? Yang dikatakan la yu'minun, mereka tidak akan beriman sekarang dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim, dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kita lihat penafsirannya. Ini asbabun nuzul tadi. Berkaitan dengan awal surat Al-Baqarah ini, ada hadis dari yang pertama adalah haddatsana Yahya ibnu Utsman ibnu Saleh al-Misri, haddatsana ibnu Lahiyah, haddatsani Ubaidillah ibn al-Mughirah, an Abil Haythami wasmuhu Sulaimanu ibnu Amrin an Abdullah ibni Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila lahu, dan dikatakan kepada mereka, ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'ani fanarju wa naqra'u minal Qur'ani fanakadu annai asa aw kama faqala. Jadi sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini membaca Al-Quran dan kami berharap agar kami bisa terus membacanya. Fanakadu annai asa, dan sampai-sampai kami ini hampir putus asa di dalam membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala ukhbirukum, ya, jadi intinya adalah afala ukhbirukum an ahlil jannati wa ahlin nar. Jadi maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ahli surga dan ahli neraka? Qalu, kemudian sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, alif lam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ayat ya, al-muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Rasul mengatakan haula'i ahlul jannah. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini menerangkan tentang ciri-ciri ahlul jannah. Ciri-ciri penghuni surga. Ya, ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan ciri-ciri ahlu surga. Kemudian kemudian Rasulullah juga bersabda, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ila qaulihi sampai ayat walahum 'adzabun 'adzim haula'i ahlun nari. Kemudian ayat 6 dan ayat ke-7 dari surat Al-Baqarah itu adalah merupakan ciri-ciri ahli neraka. Kemudian sahabat berkata, lasnahum ya Rasulullah, qala ajal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, lasnahum ya Rasulullah, apakah kami bukan termasuk golongan mereka ya Rasulullah? Ya, artinya kami ini tidak termasuk golongan orang-orang kafir. Ya, kami tidak termasuk golongan ahlu neraka ya Rasulullah. Rasul menjawab, ajal. Iya, tentu bukan. Sekarang makna dari innal ladzina kafaru. Makna kafir itu artinya adalah dia menutupi ya. Jadi secara bahasa kafir itu dia menutupi. Bentar, saya ada dari Imam Al-Baghawi. Ini ya. Wal kufru huwa al-juhud. Jadi kalau makna kafir di sini itu adalah al-juhud. Jadi makna kafir di sini adalah al-juhud, yaitu mengingkari, mendustakan. Itu makna al-kafir di sini dalam ayat ini. Kemudian secara istilah ya, minas satri wa minhu ya, dari sisi bahasa malam itu juga disebut dengan kafir. Kenapa? Sumiyal lailu kafiran li'annahu yasturu al-asya'a bidulmatihi ya. Jadi dari segi bahasa ya, malam itu juga disebut dengan kafir. Kenapa? Karena malam itu adalah yasturu al-asya'a bidulmatihi. Karena malam itu menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Maka malam itu disebut dengan kafir juga. Ini secara bahasa. Kemudian wasum yazari'u ya, petani itu juga disebut dengan kafir. Ya. Wasum yazari'u kafiran li'annahu yasturul habba biturab. Petani itu juga disebut dengan kafir. Nah, ini makna bahasa ya, makna bahasa. Karena dia menutupi biji-biji dengan tanah. Ketika dia menanam, dia masukkan biji, kemudian ditutup dengan tanah di atasnya. Fal kafiru yasturul haqqo bijuhudihi ya. Demikian juga orang kafir itu menutupi kebenaran dengan kedustaan. Ya, kembali ke sebelumnya. Ya, demikian pula ya dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis ya. Kafir itu juga bermakna pengingkaran atas kebaikan orang lain. Jadi pengingkaran atas kebaikan orang lain ini juga disebut dengan kafir. Tapi ini secara bahasa. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya adalah aku bermimpi di neraka melihat pemandangan lebih berat yang belum pernah kusaksikan seperti hari ini.
kulihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Sebab apa ya Rasulullah? Tanya sahabat. Rasulullah menjawab, sebab kekufuran mereka. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka mengingkari Allah? Tanya sahabat. Rasul menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari kebaikan. Ya. Seandainya kau berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang waktu, lalu dia melihat sedikit kekuranganmu, niscaya dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun. Ya, ini ya, ketika menjelaskan tentang kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, karena mereka mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Iya, yang dimaksud dengan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir di sini. Siapa orang-orang kafir itu? Ai ghattaul ya, ghattaul haqqa wasataruhu. Jadi orang-orang yang ghattaul haqqa, mereka itu menyembunyikan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wasataruhu, dan menutupi kebenaran tersebut. Waqad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika sawa'un 'alaihim indzaruka wa 'adamuhu fa innahum la yu'minun bima ji'tum bihi bima ji'tahum bihi. Di sini Allah mengatakan sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Indzaruka, engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi yang dimaksud dengan indzar di sini, ya, yang dimaksud dengan indzar di sini adalah khawwafathum wahdharhum. Wal indzaru i'lamun ma'a takhwifin wa tahdzir. Jadi yang dimaksud dengan indzar, a'andzartahum, itu adalah memberitahu ma'a takhwif, ya, memberitahu sama memberitahu ditambah dengan menakut-nakuti. Jadi Rasulullah SAW menakut-nakuti orang kafir tersebut dengan azab yang pedih. Tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Ini sesuai juga dengan firman Allah yang lain, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Dalam surat Yunus juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang sudah ditakdirkan baginya tidak beriman, mereka juga tidak akan beriman meskipun semua bukti, semua mukjizat itu datang kepada mereka. Mereka tidak akan tetap beriman. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'anidina min ahlil kitab. Allah juga berfirman tentang orang-orang mu'anid, ya, mu'anid ini orang kafir dari ahli kitab. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 145, ya, bahwasanya wala in ataita, sekiranya engkau memberikan kepada ahli kitab, ini maksudnya ahli kitab yang kafir, ya, bikuli ayat, dengan segala ayat, ya, semua ayat. Ayat ini bisa berarti mukjizat, ya. Mata bi'uqbilatak, ya, jika semua dalil, semua ayat, semua mukjizat ini diberitahukan kepada orang-orang ahli kitab yang kafir,
yang sudah dinas kafir, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu, artinya tidak akan pernah masuk Islam, mereka tetap tidak akan beriman. Inna man kataballahu alaihi asyaqawata fala mus'ida lahum. Jadi bahwasanya orang-orang yang kataba itu artinya sudah ditetapkan. Orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya asyaqawah. Syaqawah ini sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, penderitaan. Fala mus'ida lahum, maka tidak akan ada orang yang dapat membahagiakannya. Waman adallahu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, maka janganlah engkau, ya, merasa sangat bersedih, kecewa. Wabalighum ar-risalah, tetap sampaikan risalah. Ini nasihat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini tentu saja berkaitan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Jadi Rasulullah ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tadhhab nafsuka alaihim hasratin, janganlah karena kekafiran mereka, orang-orang kafir yang tidak mau menerima ajaran Islam, maka janganlah ini membuat engkau bersedih, wahai Rasulullah. Wa balighum ar-risalah, tetaplah sampaikan risalah ajaran Islam kepada mereka. Faman istajaba laka falahul hadzul al-awfar, barang siapa di antara mereka yang mau menerima, ya, seruanmu, falahul hadzul al-awfar, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Waman tawalla fala tahzan alaihim, dan barang siapa yang berpaling, tidak mau menerima seruanmu, fala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas mereka. Wala yuhimmunnaka dzalika fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab, dan juga janganlah membuat, ya, yuhimmun itu juga sama, ya, membuat sedih, membuat kecewa, membuat kesedihan yang mendalam. Jadi Rasulullah SAW itu menginginkan seluruh manusia itu bisa menerima Islam dan masuk Islam, kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tegas, ya, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dengan kata lain, bahwasanya memang engkau menginginkan semua itu bisa mendapatkan hidayah, tetapi hidayah itu adalah hak Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya, innal ladzina kafaru, itu adalah orang-orang kafir yang sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka itu memang sejak awal itu kafir. Artinya mereka tidak beriman kepada kitab Injil. Maka setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, ya, mereka tetap pada kekafirannya. Jadi dalam penafsiran Ibnu Katsir, ya, dikatakan juga bahwasanya mereka telah kafir sebelum datangnya Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu datang dari Nabi,
tentu mereka lebih tidak percaya lagi. Karena Yahudi itu, nabi-nabi sebelumnya itu kan dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel saja itu mereka dustakan. Lebih-lebih Rasulullah ini bukan dari Bani Israel. Maka mereka lebih jauh lagi pengingkarannya. Dan juga yang dimaksud dengan pengingkaran di sini adalah bahwasanya dalam kitab mereka, kitab Injil, kitab Taurat, itu diberitakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu, tetapi mereka mendustakan. Oleh karena itu di dalam di dalam penafsiran ini saya mengutip Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, bahwasanya kafir wal kufru ala arba'ati anha. Jadi kafir itu, kekafiran itu ada 4 macam. Ya, kekafiran ada 4 macam. Pertama adalah kufru inkarin. Yang kedua kufru juhudin. Yang ketiga kufru inadin. Yang keempat adalah kufru nifaqin. Fakufrul inkari wa an la ya'rifallah aslan wa la ya'tarifu bihi. Jadi yang dimaksud dengan kufur ingkar ini tidak mengakui Allah. Tidak mengakui Allah. Wa la ya'tarifu bihi, dan juga tidak mengatakan beriman kepada Allah. Jadi tidak beriman kepada Allah. Ya, artinya dalam hatinya itu meyakini, ya, artinya tidak meyakini adanya Allah, dan juga lisannya ini juga tidak berikrar bahwasanya dia beriman. Ini namanya kufrul inkari. Kemudian yang kedua adalah wa kufrul juhudi wa an ya'rifallaha biqalbihi wa la ya'tarifu bilisanihi. Jadi yang kedua ini adalah kufrul juhud. Dia mendustakan. Juhud itu kan mendustakan. Artinya dia meyakini, dalam hatinya dia meyakini adanya Allah. Dia dalam hatinya itu meyakini adanya Allah. Wala ya'tarifu bilisani, tapi tidak mau berikrar dengan lisannya. Artinya dia tidak mau mengatakan saya beriman. Kakufru iblis wa kufrul yahud. Ini seperti kekafirannya iblis dan kekafirannya orang Yahudi. Iblis itu paham bahwasanya Allah itu yang menciptakan dan mematikan. Iblis juga meyakini bahwasanya ada surga, ada neraka. Tetapi iblis ini tidak mau berikrar bahwasanya dia beriman kepada Allah SWT. Ya. Maka keyakinan yang ada dalam hati namun tidak diikrarkan dengan lisan, ini juga termasuk kekafiran. Namanya adalah kufrul juhudi. Kemudian kufrul yang ketiga, jadi wa kufrul inadi wa huwa an ya'rifallaha biqalbihi. Dia meyakini atau beriman kepada Allah dengan hatinya. Wa ya'tarifu bilisani, dan dia juga mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya dia mengatakan Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu yang paling berhak diibadahi, agama yang benar itu Islam. Ya. Wala yadina bihi kakufru Abi Thalibin. Jadi dia yang kufrul inat ini, dia meyakini adanya Allah. Dan dia juga mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya Allah itu ada. Tetapi
dia tidak mau masuk Islam. Wala yadina bihi. Artinya yadina di sini artinya dia tidak mau masuk Islam, juga dia tidak mau melaksanakan syariat Islam. Ya, syariat Islam ya harus bersyahadat dan mengerjakan rukun Islam yang sisanya. Ini adalah contohnya adalah kafirnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu meyakini adanya Allah. Abu Thalib itu meyakini bahwasanya Islam itu benar, dan itu juga disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Abu Thalib tetap tidak mau masuk Islam. Ini namanya adalah kufrul inadi. Kemudian yang terakhir, wa amma kufrun nifaqi fa huwa an yakirra bilis lisani ma'a wala ya'taqidu bil qalbi. Ya. Nifaq itu kan dari kata nafaqah, itu dari kata munafik ya. Ya, ini nifaq yaitu munafik. Jadi kufrun nifaq yaitu dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak meyakini keimanannya tadi. Jadi dia mengatakan dia beriman, tetapi hatinya itu tidak meyakininya. Jadi antara lisan dan hatinya ini berbeda. Ini namanya kufrun nifaq. Kemudian Imam Al-Baghawi mengatakan wa jami'u hadhil anwa'i ya sawaun. Jadi seluruh baik kufrun inkar, baik kufru juhud, baik kufru inat, baik kufrun nifaq, ini sawaun, ini sama saja. Fi anna man laqi Allah Ta'ala biwahidin minha la yughfaru lahu. Jadi barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati, kemudian dia statusnya salah satu dari 4 kekufuran ini, maka dia tidak akan diampuni. Ya, ini yang disebut dengan khalidina fiha, kekal di neraka ya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kufur ini statusnya sama ya. Jadi la yughfaru lahu, tidak akan diampuni. Orang yang meninggal dalam keadaan salah satu dari 4 kekufuran ini. Nah, ini ayat yang ke-6 ya. Jadi ayat yang ke-6 ini secara umum asbabun nuzulnya itu turun kepada al-Yahud al-Madinah ya, orang Yahudi Madinah. Mereka ini oleh Rasulullah didakwai atau tidak didakwai, kata Allah, mereka tetap tidak akan beriman, karena pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Dan ini juga memberikan pengetahuan bagi kita ya, bahwasanya ada penafsiran ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus bagi orang yang beriman. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Artinya kita dapat beriman, kita dapat beribadah itu bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi itu semuanya adalah karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat penafsiran Ibnu Katsir ya, ya saya ya, kalau kita lihat ya dalam penafsiran yang lain, tafsir Muyassar misalkan,
innal ladzina jahadu ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyanan lan yaq'a minhum al-iman. Ya, lam yaq'a minhum al-iman. Itu orang-orang yang juhud, orang-orang yang mendustakan tentang apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, istikbaran. Jadi istikbaran itu mereka menyombongkan diri, mereka tidak mau menerimanya. Wa tughyanan, tughyan ini mirip dengan istikbaran ya. Lan yaqa'a minhum al-iman. Jadi tidak akan mungkin iman ada dalam mereka. Sawa'un akhawwaftahum wahdartahum ayyuhar rasulu min adzabillah am tarakta dzalika li israrihim ala batilihim. Dalam tafsir Muyassar disebutkan ya, orang-orang kafir itu karena mereka itu menyombongkan diri. Karena mereka sombong sehingga hidayah itu tidak mungkin masuk ke dalam mereka, ke dalam diri mereka. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin ya, dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya dosa sombong itu tidak dapat ditebus dengan amalan sebaik apapun. Dosa sombong itu tidak dapat dihapus dengan pahala sebaik apapun. Jadi ibadah sebaik apapun itu tidak dapat menghapus dosa kesombongan. Karena tadi bahwasanya istikbaron ini itu adalah hanya Allah yang pantas memilikinya. Dan orang yang sombong itu dia akan senantiasa batarul haq, senantiasa menolak kebenaran. Jadi orang kafir itu dia tidak mau masuk Islam, kenapa? Karena kesombongannya, karena istikbaron. Ini dalam tafsir Muyassar disebutkan. Terakhir ya, ayat yang ke-7 ya. Mohon maaf waktunya saya tambah sedikit ya. Khatamallahu ala qulubihim. Qala as-Suddiyu khatamallahu taba'allahu wa qala qatadatu fi hadhil ayati istahwadha 'alaihim asyaitanu id ata'uhu fa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun fahum la yubsiruna hudan wa la yasma'una wa la yafqahun wa la ya'qilun. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Jadi mereka seperti itu ya, orang-orang kafir itu dia tidak mau masuk Islam. Ini karena apa? Khatamallahu taba'allahu ala. Jadi yang dimaksud dengan khatamallahu di sini adalah istahwadha 'alaihim syaitan. Syaitan itu sudah menguasai mereka. Id ata'uhu, ya karena mereka mentaati syaitan. Maka karena itu Allah menutup ya, khatama itu menutup, mengunci hati mereka ya, hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka la yubsirun, mereka tidak dapat melihat petunjuk. La yubsiruna hudan, mereka tidak dapat melihat petunjuk. Wala yasma'una, tidak mendengar. Wala yafqahuna, dan hati mereka juga tidak merenunginya. Wala ya'qilun, dan akal mereka juga tidak akan memikirkan.
Kemudian waqala Ibnu Jurayj, qala Mujahidun, khatamallahu ala qulubihim qala. At-tab'am. Ya, at-tab'am. Tabatatiz dzunubu 'alal qalbi fahaffat bihi min kulli nawahihi hatta taltaqi 'alaihi faltiqa'uha 'alaihi at-tab'u wa tab'u al-khatam. Jadi menurut Ibnu Jurayj dari Mujahid, yang dimaksud dengan khotam, pengunci hati mereka itu maksudnya adalah karena kebanyakan dosa. Ya. Ya. Jadi yang menyebabkan hati mereka tertutup, terkunci, itu adalah adzunub, yaitu banyaknya dosa. Ini senada dengan hadis Rasulullah SAW. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan satu dosa saja, kanat nuqtatun sauda, maka akan ada bercak noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba, jika seorang mukmin tadi bertaubat, wa naza'a, menyesalinya, menghentikan perbuatan dosanya, wastaghfara, dan beristighfar, sukila, maka hatinya kembali bersih. Wa in zada zadat, namun apabila dia terus melakukan perbuatan dosanya, zadat, maka dosanya juga akan bertambah. Hatta taqwa qalbah, sampai dosanya tadi menutup hatinya. Fadzalika ar-ranu alladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, ya, sekali-kali tidak, ya, apa yang mereka usahakan itu, ya, maksudnya dosa-dosa itu menjadi ron, menjadi penutup hati mereka. Ya. Jadi inti dari atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua ayat ini, yang pertama adalah, ya, kita mengambil intisari dari penafsiran yang kita sebutkan ini. Yang pertama adalah bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain, ya, misalnya surat Ibrahim, innal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Sesungguhnya orang-orang yang baddalu nikmatullah, ya, menukar nikmat Allah, yaitu hidayah, dengan kekafiran. Jadi pelajaran yang kita ambil kedua adalah bahwasanya penyebab tidak masuknya hidayah itu adalah disebabkan karena mendustakan ayat Allah. Ya. Yang ketiga adalah karena istikbar, karena kesombongan. Jadi hidayah itu sudah masuk, itu karena ada kesombongan. Dan yang keempat yang dapat kita ambil adalah bahwasanya dosa itu dapat menutupi hati kita dari datangnya hidayah. Bagaimana hadis yang kita sebutkan ini, ya, bahwasanya yang dapat menyebabkan hidayah tidak bisa masuk adalah karena dosa. Baik, jamaah rahimanullah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita cukupi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.